Salam sejahtera. Masih dengan saya di Paku Alam di channel Padepokan Paku Alam. Udah lama nggak bikin video ya. Banyak yang komentar, banyak yang nunggu-nunggu tentang video di Padepokan Paku Alam tentunya. Oke, saya akan menjawab salah satu dari pertanyaan teman-teman tentang mencari guru sejati. Apa sih itu guru sejati? Langsung aja kita ikutin ya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Oke, siap. Jadi begini, ada yang tanya, Mas, tentang guru sejati itu sebenarnya siapa dan dari mana? Bagaimana cara mendapatkannya? Sambil ngerokok ya, supaya rileks. Jadi begini, guru sejati itu nggak perlu dicari, hanya didalami dan kita menggali potensi dalam tubuh ini, dalam pikiran ini, dalam batin ini. Jadi nggak perlu dicari harus ke Jawa misalkan, atau harus ke Bali, atau Kalimantan, atau ke Papua, atau ke Aceh. Itu namanya jalan-jalan, touring ya. Jadi guru sejati itu ada di dalam kita, ada di dalam pikiran kita, ada di batin kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita harus bisa masuk ke dalam diri kita sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita harus bisa mengenali siapa sih saya sebenarnya. Untuk apa sih saya hidup? Dan saya hidup itu untuk apa? Lalu bagaimana sih proses perjalanan hidup saya yang kemarin-kemarin, dan saya harus bagaimana lagi untuk menghadapi yang kedepannya. Selain itu, kita diharuskan meditasi. Meditasi itu menyatukan diri sendiri dengan alam semesta. Boleh sesuai dengan agama masing-masing ya. Yang artinya kalau di sini kita harus meditasi, kita fokuskan ke dalam diri kita sendiri. Kita tuh apa sih? Kita itu siapa sih? Kita dihidupkan untuk apa sih? Nah itu. Nanti jika sudah bertemu titik terangnya ya, bukan bertemu guru sejatinya, maka nanti akan ada perkembangan baik di dalam diri. Dari situ nanti akan muncullah intuisi atau sesuatu pikiran yang nyata ya. Jadi guru sejati itu ada di dalam diri kita sendiri, ada di alam semesta. Alam semesta akan selalu terkembang menjadi guru. Kita akan banyak belajar dengan alam semesta. Kita akan banyak belajar dengan kehidupan diri kita sendiri. Kita akan banyak belajar tentang kehidupan kita yang di waktu lalu. Pernahkah Anda ini membayangkan ya? Jadi kenapa sih kok dulu saya bisa seperti itu gitu kan? Kenapa saya bisa gagal, nah seperti itu. Pernah nggak? Mungkin jika ada masalah, ya sudah ditinggal-tinggal aja gitu kan. Tapi tidak mempelajari kenapa masalah itu bisa terjadi. Dan tidak mempelajari bagaimana sih caranya supaya saya terhindar dari masalah tersebut. Masalah yang sama, atau bahkan masalah-masalah yang baru. Nggak pernah terpikir kan ya. Nah nanti kalau di saat meditasi, itu pasti akan ada
pikiran seperti itu. Jadi kita mengenali diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengenali alam semesta dan orang lain. Tubuh ini adalah tubuh alam semesta, bukan tubuh kita sendiri. Jadi memang benar, kita bisa menggerakkan semua organ-organ yang ada di tubuh kita sendiri. Tapi ada suatu organ yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita perintahkan. Misalkan, tangan, sekarang kamu jari telunjukmu dibengkokkan, bisa. Tapi di saat luka, misalkan tangan, digoreslah dengan silet ya, disilet, berdarah. Sekarang perintahkan kepada kulit, hai kulit, sekarang menutuplah seperti semula. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Rawa rontek pun seperti itu nggak akan bisa. Ada keilmuannya tersendiri, tapi bukan sesuai dengan perintah diri kita sendiri ya. Nah, itu termasuk dalam guru sejati. Jadi semua yang kita lakukan itu mempunyai guru sebenarnya. Hanya kita saja yang tidak pernah memikirkan atau tidak pernah menyadari siapa sih guru itu sendiri gitu kan. Yang pasti guru itu ada di dalam diri kita sendiri dan ada di alam semesta. Sambil ngerokok. Contoh guru sejati hadir di dalam tubuh kita ya. Jadi pada saat kita terdiam, itu ada suatu bisikan atau pikiran atau intuisi. Kamu harusnya begini, nggak boleh begini. Atau pada saat kita bercermin, ngaca di kaca gitu kan. Itu ketika kita waktu sisiran atau seperti apa, kamu harus menjadi seperti ini, kamu harus menjadi orang yang sukses, kamu harus begini, harus begitu. Itu pasti ada terlintas dalam pikiran. Itulah guru sejati yang membimbing kita ke jalan yang lurus atau ke jalan yang baik ya. Jadi kita mau seperti apa sebenarnya sudah ada yang ngebimbing, hanya kita saja yang perlu mendalaminya. Nah, cara mendalaminya seperti itu tadi. Kita harus meditasi, kita kenali dulu diri kita sendiri. Ingat di masa-masa kecil kita, permasalahan kita di waktu kecil, di masa lampau lah ya. Jika sudah, pelajari kenapa masalah itu bisa terjadi dan cari tahu bagaimana cara menghindari masalah tersebut agar tidak terjadi permasalahan yang berulang atau bahkan permasalahan yang akan datang. Yang kedua, kenali alam semesta. Zaman dulu, sebelum ada elektronik, sebelum ada teknologi, alam semesta adalah menjadi suatu guru terbesar untuk manusia. Contohnya, pasang surut air laut itu bisa melambangkan sesuatu. Terik matahari bisa mengatur jam, bisa melihat jam. Jadi hanya pakai kayu yang ditancapkan ke tanah. Pada saat matahari terbit, misalkan ya, pada saat matahari terbit siang itu ya di atas, maka itu pas jam 12, maka mereka bisa melihat bahwa itu jam 12 seperti itu. Ketika akan turun lagi, akan tenggelam, itu mereka bisa tahu. Lalu setelah itu gugurnya tanaman dari daun-daunnya yang berguguran itu juga melambangkan sesuatu. Intinya banyaklah dari alam semesta. Jadi nggak perlu belajar, maksudnya mencari guru sejati di mana-mana. Tapi jika mau mendalami keilmuannya, silahkan. Anda mau kemana pun silahkan. Kalau hanya mencari guru sejati, ya di dalam diri Anda sendirilah dan di alam semesta seperti itu. Silakan jika mau belajar kemanapun, ke saya juga boleh. Ke saya hanya 1.500.000 ya. Itu sampai puasa lah. Setelah itu nanti kembali ke harga normal 4 juta. Ini khusus saya langsung, jadi privat, langsung saya ngebimbing. Di dalam Padepokan Pakualam ini ada sekiranya 70 peserta atau anggota, dan itu dari berbagai macam wilayah
atau daerah di Indonesia ya. Jadi bukan hanya di daerah tempat saya saja. Bisa online ke Makassar, ke Kalimantan, ke Jambi, banyak intinya. Nah, jika mau mendalami supaya terarah keilmuannya, supaya tidak menyimpang atau berbelok dari keyakinan kita, supaya kita tidak stres atau bisa menjadi gila, nah itu silakan mencari guru atau belajar dan mendalami suatu keilmuan. Boleh kemana saja, ke saya pun juga boleh. Itu akan saya bimbing sampai mahir. Jaminan pasti bisa. Pakai puasa nggak pakai. Tanpa puasa, tanpa mantra. Karena kita murni menggunakan kekuatan pikiran dan kekuatan alam semesta. Sesuai yang diberikan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan sesuatu yang benar-benar berguna bagi diri kita sendiri, orang lain, dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Tinggal kita bagaimana cara kita memakainya, bagaimana cara kita mengolahnya. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah pakai puasa, sudah bisa dibuktikan. Nggak usah pakai mantra, sudah bisa dibuktikan. Jadi di Padepokan Paku Alam ini tidak memandang suku, ras, dan agama. Semuanya bisa masuk, semuanya sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama ada di alam semesta ini. Seperti itu. Oke, jika mau ikut bisa langsung WA, saya cantumkan ya. Ini WA saya, silakan langsung di save atau di pause dulu. Oke. Mungkin itu saja. Silakan berkomentar untuk membahas apapun, keilmuan apapun. Intinya masih dalam spiritual atau paranormal ya, bukan di bidang studi bahasa Inggris misalkan atau pelajaran-pelajaran sekolah, bukan, tapi di seputaran paranormal. Semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.